saya akan menjelaskan soal tentang gaya gravitasi. Suatu planet X mempunyai massa bumi dan jari-jari B kali jari-jari bumi. Berat suatu benda di mana planet X dibandingkan dengan berat di bumi adalah titik-titik kali. Nah, massa planet X kita simbolkan dengan huruf mx sama dengan A dikali massa bumi. Dan jari-jari planet X kita simbolkan dengan Lx sama dengan B dikali jari-jari bumi. Nah, yang ditanya di sini adalah Wx. Untuk mencari berat benda atau gaya berat benda, kita bisa mencarinya melalui gaya gravitasi. Untuk soal ini, karena ada dua keadaan, jadi kita bandingkan, maka besar gaya gravitasinya adalah G sama dengan konstanta gaya gravitasi dikali massa benda dikali massa planet per jari-jari kuadrat. Nah, karena tadi saya bilang ada dua keadaan, untuk membandingkan di planet X dan di planet bumi, maka kita bisa bandingkan gaya berat di planet bumi dan di planet X dengan rumus yaitu Wx sama dibandingkan dengan Wb sama dengan G dikali dengan M dikali dengan Mx per Rx kuadrat. Kita bandingkan lagi dengan Wb sama dengan G dikali M dikali Mb per Rb kuadrat. Nah, karena di sini G-nya sama-sama bisa dicoret, jadi kita coret, dan massa benda akan tetap sama, jadi kita juga coret M-nya. Jadi perbandingannya tersisa Wx sama dengan Mx dikali Rb kuadrat per massa bumi dikali jari-jari X kuadrat. Nah, jadi hasilnya A dikali massa bumi dikali jari-jari bumi kuadrat per massa bumi dikali B dikali R bumi dikuadratkan sama dengan A dikali RB kuadrat per B kuadrat. Jadi B kuadrat dikali RB kuadrat. Jadi RB-nya ini kita sederhanakan, jadi kita coret. Jadi perbandingan terakhir antara Wx dibandingkan Wb sama dengan A per B kuadrat, atau A per B kuadrat sama dengan Wx. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah B, A per B kuadrat. Nah, teman-teman, kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu dua buah planet memiliki jari-jari yang sama dengan perbandingan massa 3:2. Perbandingan percepatan gravitasi kedua planet adalah, jadi pada soal yang diketahui adalah jari-jari planet sama, yaitu R1 sama dengan R2. Atau bisa, dan masanya diketahui yaitu M1 banding M2 sama dengan 3:2. Atau bisa kita tulis yaitu M1 per M2 sama dengan 3/2. Nah, jadi jari-jari planet pertama sama planet kedua itu sama. Maka yang ditanyakan adalah percepatan gravitasinya, yaitu G1 per G2, yaitu percepatan planet pertama dan planet kedua itu berapa. Nah, di sini kita menjawabnya menggunakan rumus gravitasi, yaitu G sama dengan G besar dikali M per R kuadrat. Karena yang ditanyakan itu G1 per G2, jadi kita menggunakan rumus G M1 per R1 kuadrat, kita bagi lagi yaitu per G M2 per R2 kuadrat. Nah, atau bisa kita tulis juga, bisa dituliskan kan Gm1 per R1 kuadrat dikali R2 kuadrat per Gm2. Nah, di sini G sama R-nya bisa, karena tadi disebutkan R1 sama dengan R2, jadi kita coret R1-nya, kita coret R1 dan R2-nya. Kita juga menyoret G-nya sama G-nya kita coret, jadi M1 per M2. Kan tadi sudah diketahui bahwa M1 per M2 sama dengan 3/2. Jadi M1 per M2 sama dengan 3/2, maka G1 per G2 sama dengan 3/2. Maka jawabannya adalah E. Halo teman-teman, di sini kita mempunyai soal kuat medan gravitasi di suatu titik yang berada pada jarak X dari pusat bumi adalah 10 Newton per kilogram. Sedangkan besar kuat medan gravitasi di permukaan bumi adalah 20 Newton per kilogram. Besar jari-jari bumi adalah, nah kita bisa menuliskan R2 sama dengan X. Nilai X di sini adalah 10 Newton per kilogram. Nah, untuk R1-nya
belum diketahui, tapi yang diketahuinya itu adalah G1. G1-nya sama dengan 20 Newton per kilogram. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus mengetahui rumus dari kuat medan gravitasi. Kuat medan gravitasi dirumuskan dengan G sama dengan G besar dikali M per L kuadrat. G1 dibanding G2 sama dengan G dikali massa bumi dikali R1 kuadrat dibandingkan dengan G dikali massa bumi dikali R2 kuadrat. Nah, di sini konstanta gravitasi bumi bisa dicoret dengan G yang satu lagi, M-nya juga bisa dicoret, M bumi bisa dicoret, jadi sisanya yaitu R2 kuadrat dibanding R1 kuadrat. Nah, tadi kan yang ditanya itu perbandingannya itu 20 banding 10 sama dengan X kuadrat sama dibanding dengan R1 kuadrat. Nah, perbandingan 20 banding 10 yaitu 2. 2 sama dengan X kuadrat per R1 kuadrat. Akar 2 sama dengan X per R1. R1 sama dengan X per akar 2. Akar 2-nya harus kita rasionalkan agar kita menemukan jawaban yang benar. Jadi, X per akar 2 kita rasionalkan. Mendapatkan hasil yaitu 1/2 kali akar 2X. Jadi jawabannya adalah D, 1/2 akar 2X. Teman-teman, saya akan menyelesaikan soal berikut. Jika kedudukan A adalah R di atas permukaan bumi, sedangkan kedudukan B adalah 2R di atas permukaan bumi, atau L adalah jari-jari bumi, maka perbandingan kuat medan gravitasi yang dialami oleh A dan B adalah, teman-teman, untuk menyelesaikan soal berikut, kita menggunakan rumus GA per GB. Nah, sebelum ke rumus, kita harus mengetahui apa yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal yaitu RA sama dengan R ditambah R sama dengan 2R, sedangkan RB adalah R ditambah 2R sama dengan 3R. Nah, GA per GB, kan tadi itu yang ditanyakan. Rumus dari GA per GB adalah RB per RA dikuadratkan. RB tadi itu 3R per RA yaitu 2R dikuadratkan, sama dengan 3 dikuadratkan yaitu 9, lalu 2 dikuadratkan yaitu 4. Jadi perbandingan GA dibanding GB yaitu 9 banding 4. Teman-teman, saya akan menjelaskan soal berikut. Di soal berikut terdapat tabel data fisis benda A dan benda B terhadap permukaan bumi yang memiliki R. Benda A mempunyai massa yaitu M dan posisi benda A dari permukaan bumi yaitu R. Dan benda B mempunyai massa 2M dan posisi benda B dari permukaan bumi adalah 2R. Pertanyaannya adalah perbandingan kuat medan gravitasi benda A dengan benda B adalah. Nah, pertama-tama kita tulis dulu rumus untuk mengerjakan soal berikut, yaitu rumus kuat medan gravitasi. Rumus kuat medan gravitasi adalah G sama dengan G M per R ditambah H dikuadratkan. Nah, di mana G yaitu konstanta gravitasi bumi, M adalah massa dari bumi, R adalah jari-jari bumi, dan H adalah ketinggian objek terhadap permukaan bumi. Untuk benda A, nilai H adalah R, dan untuk benda B, nilai H-nya adalah 2R. Pertama, kita coba hitung kuat medan gravitasi terhadap benda A. Kuat medan gravitasi terhadap benda A. Terhadap benda A. Rumusnya GA sama dengan G M per R ditambah R dikuadratkan, sama dengan G M per 4R kuadrat. Nah, untuk kuat medan gravitasi terhadap benda B, GB sama dengan G M per R ditambah 2L dikuadratkan. Hasilnya yaitu GB sama dengan G M per 9R kuadrat. Nah, kan tadi di soal itu ditanya perbandingan kuat medan gravitasi benda A dengan benda benda A dengan benda B, maaf teman-teman. Jadi perbandingannya adalah GA banding GB sama dengan GM per 4R kuadrat dibanding GM per 9R kuadrat. Jadi hasilnya ini yaitu G-nya kita coret, GM, di sini juga kita coret, GM sama R-nya juga kita coret. Jadi hasil GA banding GB adalah 9 banding 4. 9 banding 4. Dan di sini jawabannya adalah yang tepat yaitu D.
Partikel Q berada 5 meter di sebelah kanan partikel P. Jika massa P 4 kg dan massa Q 9 kg, maka letak partikel R agar kuat medan gravitasi di R bernilai 0. Nah, untuk soal ini diketahui massa P adalah 4 kg, massa Q 9 kg. Jarak dari partikel R ke partikel Q adalah 5 meter. Nah, yang ditanya di sini RPP dengan satuan meter dan RRQ dengan satuan meter. Penyelesaiannya adalah, nah kita akan bisa melihat bahwa gambar berikut menjelaskan P dan Q. Di sini terlihat GP dan RQ berlawanan arah, sehingga membuat nilai dari GP dan Q bernilai positif dan negatif. Nah, untuk menyelesaikan soal berikut mempunyai rumus G sama dengan GM per R kuadrat. GR sama dengan 0, GP dikurang GQ sama dengan 0, GP sama dengan GQ, G sama dengan M per RRP kuadrat sama dengan GMQ per RRQ kuadrat, MP per RRP kuadrat sama dengan MQ per RRQ kuadrat, MP per RRP kuadrat sama dengan MQ per RPQ dikurang RRP dikuadratkan. Nah, massa P itu kan 44 per RRP kuadrat sama dengan massa Q 9 per jaraknya tadi 5 dikurang RRP dikuadratkan. Nah, ini diubah ke bentuk akar menjadi 4 per RRP kuadrat sama dengan akar 9 per 5 dikurang RRP dikuadratkan. Nah, ini di akar dari 4 kan 2. 2 per RRP sama dengan akar dari 9 3. 3 per 5 dikurang RRP. Jadi ini dikali silang menjadi 2 dikali 5 sama dengan 10. 10 dikurang 2 RRP sama dengan 3 RRP, 10 sama dengan 5 RRP, RRP sama dengan 10 per 5 sama dengan 2 meter. Nah, untuk mencari hasil akhirnya yaitu RRQ sama dengan RPQ dikurang RRP sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3 meter. Jadi hasilnya adalah 3 meter dari separtikel Q. Nah, untuk soal yang terakhir ini yaitu 2 buah planet P dan Q mengorbit matahari. Perbandingan jarak planet P dan planet Q ke matahari adalah 4:9. Jika periode planet Q ke matahari adalah 24, maka periode planet Q adalah, nah yang diketahui di sini di dalam soal yaitu diketahui RP berbanding dengan RQ sama dengan 4/9 dan periode P adalah 24 hari. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan persamaan dari hukum ketiga Kepler, yaitu T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3. Dari rumus tersebut, maka TP kuadrat per RP pangkat 3 sama dengan TQ kuadrat per RQ pangkat 3. TP per TQ ini dikuadratkan sama dengan RP per RQ juga dikuadratkan. 24 per TQ dikuadratkan sama dengan 4/9 pangkat 3. Nah, 4/9 pangkat 3 ini kita akar 2 sehingga 24 per TQ sama dengan 2/3 akar 3 pangkat 3. Jadi 24 per TQ sama dengan 8/27. TQ sama dengan 24 dikali 27 per 8. TQ sama dengan 81 hari. Nah, untuk option di sini jawaban yang tepat adalah E. Sekian pembahasan soal dari saya. Sekian dan terima kasih.